Halo guys, jumpa lagi di Ruang Senja ID. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Oke, pada kesempatan kali ini Ruang Senja ID akan mereview HP yang menurut saya cukup recommended di akhir tahun 2021 ini. Ya, ini adalah HP Realme 8. Saya mendapatkan HP ini di suatu marketplace dengan harga bekas sekarang hanya sekitar 3 jutaan aja. Saya sudah pakai HP ini sekitar 2 mingguan dan saya akan share apa saja untuk kelebihan dan kekurangannya selama memakai HP ini. Kelebihan yang pertama, HP ini menggunakan layar Super AMOLED dengan resolusi Full HD+. Jadi untuk nonton film, scroll sosial media ini sudah sangat nyaman sekali. Tingkat kecerahan juga bagus, untuk ukuran outdoor di sini masih terlihat dengan jelas. Namun untuk masalah refresh rate layar di sini mentok hanya di 60 Hz. Tapi meski begitu, untuk scroll ini masih sangat mulus guys. Untuk urusan performa, Realme 8 ini menggunakan chipset MediaTek Helio G95 yang menurut saya di prosesor ini sudah cukup baik untuk menjalankan game berat ya. Dan untuk RAM-nya saya menggunakan yang RAM 8GB, yang dimana ini bisa ditambah dengan virtual RAM ya. Jadi kita bisa menambah RAM dengan menggunakan swap yang diambil dari penyimpanan internal kita. Dan ini menurut saya cukup worth it ya. Dengan adanya ini, kita bisa menggunakan banyak aplikasi yang berjalan di latar belakang tanpa takut force close. Dan untuk Realme 8 ini menggunakan versi Android 11. Jadi sudah di versi Android yang terbaru. Di bagian bawah ada lubang speaker, port charger Type-C, dan juga jack audio. Dan untuk di bagian atasnya seperti ini aja, seperti lubang sinyal, dan sebelah kanan ada slot dual SIM card plus MMC yang bisa digunakan secara bersamaan. Lalu ada lagi kelebihan di HP ini yang saya suka, berat HP ini tuh hanya 177 gram. Jadi untuk HP ini tuh sangat ringan sekali dan juga tipis ya. Jadi ini menambah nilai plus pada HP Realme 8. Padahal untuk ukuran baterainya itu cukup besar, sebesar 5000 mAh, yang menurut saya cukup hemat jika kita gunakan sosial media dan bermain game. Yang menurut pengalaman saya, biasanya saya mengisi daya baterai ini hanya sekali pada satu hari. Jadi untuk ketahanan baterai di Realme 8 ini cukup awet sekali. Lalu untuk masalah desain, di sini juga selera. Ada tulisan Dear Tulip di sebelah kanan yang lumayan besar. Kalau menurut saya untuk desainnya ini sudah cukup oke. Saya tidak ada komplain di bagian desain. Ya sekali lagi untuk masalah desain itu adalah selera ya guys ya. Selalu tampil beda, ya itulah HP Realme. Dan ini adalah beberapa hasil foto yang saya tag ya menggunakan HP Realme 8. Kameranya itu 64 mega guys. Untuk hasilnya sudah lumayan bagus, tapi kalau kalian pengen bagus lagi, kalian bisa menggunakan Google Kamera yang nanti linknya akan aku sediakan di kolom komentar. Dan ini untuk hasil perekamannya ya. Dan di sini kondisi gerimis. Ya kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman. Untuk masalah kamera juga tidak ada komplain ya. Di sini menurut saya sudah cukup bagus dan juga detail. Lanjut, kita bakal nyobain game PUBG New State di HP Realme 8 ini. Bagaimanakah untuk performa dan dapat grafis apa saja guys. Saya sudah download untuk gamenya dan kita langsung aja untuk masuk ke dalam menu lobby. Oke, kita sudah masuk ke dalam lobby. Kita cek untuk pengaturan grafiknya teman-teman. Kita klik di pengaturan, lalu kita klik grafis. Oke. Untuk grafisnya di sini maksimal itu adalah settingan ultra, dan untuk FPS-nya bisa pakai max tapi settingannya jadi ringan ya. Kalau kita ubah ke ultra, settingannya hanya mentok di sangat tinggi. Oke, jadi kita pasang aja di settingan rata kanannya di sini untuk settingan ultra, dan FPS-nya maksimal di sangat tinggi. Oke, seperti ini ya. Kita langsung aja untuk masuk ke dalam pertandingan teman-teman.
Oke, jadi untuk performanya di sini saya tidak menemukan kendala, bahkan frame drop ataupun stutter juga tidak ada ya guys ya. Masih beberapa menit pertandingan juga tidak menemukan panas atau hangat ya. Biasanya kan di 10 menit itu sudah agak terasa sedikit, tapi di sini masih nyaman-nyaman aja dan HP-nya juga masih dingin-dingin aja. Tapi memang untuk sepengalaman saya geber kemarin buat main game seharian itu juga gak terasa panas, malah anehnya HP ini dingin-dingin aja. Menurut saya ini cukup bagus di MediaTek G95, meskipun powerful tapi HP ini malah dingin. Dan tentu saja ini menambah nilai plus di HP Realme 8 yang membuat kita betah main game berlama-lama tanpa menggunakan cooling pad tambahan atau kipas tambahan ya guys ya. Karena di sini saya tidak merasakan panas sama sekali. HP ini juga sudah dibekali fitur NFC. Jadi bisa dibilang untuk fitur-fitur di HP Realme 8 ini cukup lengkap. Dan untuk kelemahannya ya, menurut saya di sini untuk speakernya itu agak cempreng dan kurang ngebass guys. Kalau kita nonton YouTube atau dengerin musik, ya bisa dibilang untuk suara speakernya biasa aja. Lalu untuk kelemahan berikutnya, bodi belakang ini mudah sekali tertempel sidik jari, apalagi casing yang berwarna putih ini guys ya. Jadi untuk solusinya kita pakaikan casing aja, biar tidak mudah tertempel sidik jari. Lalu untuk kesimpulan ya, Realme 8 ini cocok buat siapa? Jadi menurut saya buat kalian yang suka simple, suka sosmed, suka gaming, baterai awet, layar oke, pengisian daya yang cepat, kamera yang mantap, ya hampir semuanya ada di sini. Bisa dibilang untuk Realme 8 ini adalah paket komplit yang kita bisa nikmati di akhir tahun 2021. Tapi untuk tahun 2022, apakah akan banyak muncul saingan yang baru atau produk Realme yang baru? Oke, jadi segitu dulu dari Ruang Senja ID. Semoga review ini dapat bermanfaat buat kalian yang ingin beli HP Realme 8 ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di Ruang Senja ID biar dapat tutorial dan review berikutnya. So kali ini Ruang Senja pamit dulu dan see you next video. Bye-bye.